Mohon perhatian hadirin, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Garut, yang kami hormati Analis Anggaran Muda, Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang telah bergabung bersama kita pada siaran Zoom meeting. Kemudian Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Kepala Bapeda Kabupaten Garut, Inspektur serta Kepala SKPD Kabupaten Garut atau yang mewakili, serta para Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dari SKPD Kabupaten Garut, serta perwakilan kecamatan yang telah bergabung melalui siaran Zoom meeting. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah, kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Senin 14 Desember 2020, dalam acara sosialisasi dan asistensi sakit Kabupaten Garut tahun 2020 bertempat di Aula Hotel Santika Kabupaten Garut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Suherman SH MSI, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Garut sekaligus membuka acara sosialisasi dan asistensi sakit Kabupaten Garut tahun 2020 kepada Bapak Haji Rudi Gunawan. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati analis dari Kementerian Menpan Reformasi dan Birokrasi yang hari ini alhamdulillah hadir dan terima kasih melalui Zoom. Dan tentu ini menjadi bagian semangat kami untuk terus meningkatkan sakit di pemerintah Kabupaten Garut. Yang saya hormati Bapak Inspektur, para Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, para camat, para sekretaris, dan Satgas penanganan yang berhubungan dengan sakit di instansi atau SKPD masing-masing. Saya mohon maaf agak terlambat karena memang saya harus menyerahkan DIPA untuk tahun anggaran 2021 di lingkungan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Garut. Kalau kita melihat DIPA, maka tahun lalu saya menyerahkan itu 1,8 triliun rupiah, sekarang itu hanya 900 sekian miliar. Jadi ada penurunan hampir 49% dari tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, sakit adalah hal yang penting. Saya selaku kepala daerah yang mempunyai janji politik dengan rakyat, biasa kalau kepala daerah itu harus berjanji dulu sebelum menjadi kepala daerah. Jadi kalau saudara-saudara mau jadi calon bupati, maka saudara wajib mempunyai janji kampanye. Mau realistis mau tidak, setelah terpilih itu yang harus dipertanggungjawabkan. Semua orang mengatakan adalah meningkatkan kesejahteraan, memberikan kenyamanan hidup bagi warga Kabupaten Garut, menuju Kabupaten Garut yang tata tentrem kertarja dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentu 2014 di periode pertama saya dan Dr. Helmi, kami masih menemukan beberapa hal yang harus diperbaiki dengan cepat. Saat itu bagaimana sakit kita adalah C, terus ke B, dan langsung sekarang beberapa tahun sudah bertengger di BB, dan menjadi yang terbaik di antara kabupaten seprovinsi Jawa Barat. Ini saya terima kasih tepuk tangan untuk KSKPD. Saudara-saudara sekalian, saya selalu mengedepankan dulu. 2014 tujuan dari pemerintahan kami adalah berdasarkan PP 60 tahun 2008. Di sana yang mengatur SPIP. Di dalam sistem pengendalian internal pemerintah ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah bagaimana kita membuat perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien. Ini adalah hubungannya dengan SAKIP. Karena pada intinya adalah SAKIP ini merupakan bagaimana SKPD selaku pengguna anggaran dapat menerjemahkan, membuat cascading, di mana cascading ini adalah berhubungan tegak lurus dengan indikator kinerja utama, dengan sasaran strategis yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah di dalam RPJMD. Jadi kalau kita misalnya mau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, maka tidak ada jalan lain. Kita harus meningkatkan uang beredar di Kabupaten Garut. Makanya saya masih ingat saat itu kalau ada Pak Widi ya, ada Pak Widi waktu itu, saya belum dilantik jadi Bupati Garut. Tapi saya sudah terpilih. Waktu itu masih di MK saya sudah menang ya. Waktu itu ada ini ada yang mewakili Pemda itu adalah Pak Widi, Kepala Bapeda. Ada diskusi di TV Garut, TV 9. Saya mengatakan pemerintahan Kabupaten Garut ini laju pertumbuhan ekonominya tidak akan pernah naik. Meskipun PDRB-nya dari sektor pertanian pada saat itu 41%. Karena apa? Karena uang beredarnya kurang 1 triliun. Kenapa kurang 1 triliun? Karena tidak ada pendapatan real yang didapatkan oleh masyarakat secara terukur. Bukan dari sektor informal. Kalau sektor informal mah kayak PKL dan sebagainya tidak terukur. Tapi yang terukur itu di pabrik. Misalnya di Changsin sekarang kan bisa ngitung. Saya tanya Ibu Erna berapa pegawai Changsin? 10.000 misalnya. Berapa UMR-nya minimal? UMK-nya kalau UMK 1,9 kan bisa begitu.
Oh, 1 bulan itu Changsin mengeluarkan 19 miliar rupiah kali 12 bulan. Kan terhitung 220 miliar per tahun. Maka saat itu saya menyampaikan bahwa kita tidak ada jalan lain, harus membuka lapangan pekerjaan. Ketika saya masuk, saya menemukan ada undang-undang baru tentang perindustrian. Saya pertama kali masuk itu adalah bagaimana saya mempelajari. Saya pada waktu itu mempelajari menyangkut tentang RT RW. Saya kenal pertama kali dengan Pak Renaldi itu adalah, masih ingat Pak Renaldi dipanggil Pak dari mana RT RW. Jadi akrab lah sekarang dengan Pak Renaldi. Dan kalau mau jadi birokrat harus kayak Pak Renaldi. Pak Renaldi itu efektif, efisien, ada duit sedikit beli tanah, tanahnya tanah murah. Tapi sekarang tanahnya menjadi tanah mahal karena berada di dalam daerah-daerah yang dilalui oleh jalan-jalan yang besar. Nah tentu saya berharap waktu itu tidak bisa ngobrol dengan Pak Iman, Kang, saya bilang ini kita rubah RT RW. Saya ngomong dengan Pak Bajuri, kita revisi RT RW. Revisi RT RW itu sebenarnya pada waktu itu ingin saya ada daerah industri. Supaya ada pendapatan per kapitanya naik, karena Garut sampai hari ini pun pendapatan per kapitanya cuma 8 juta. Ya Pak Agus, 8 juta ya. Per kapita Jawa Barat 12 juta, selisihnya itu adalah 4 juta. Jadi kalau Pak Wahyu misalnya ya, mau ada pendapatan banyak, pindahlah ke Cimahi, karena 12 juta pendapatan per kapita, ini Garut 8 juta. Di Kerawang itu sudah 11 juta pendapatan per kapitanya. Garut hanya 8 juta sekian ya, dihitung dari PDRP. Nah oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, saya berharap untuk dapat meningkatkan kinerja kita menuju arah kesejahteraan. Kalau hanya berdasarkan pada kegiatan janji politik bupati itu adalah mewujudkan masyarakat Garut yang bertakwa, maju, nah ini, dan sejahtera. Sejahtera itu adalah cien, pulus cien. Tidak ada cien, tidak ada kebahagiaan. Ya. Udahlah, kalau tidak ada cien mah udah piknik aja, saya hilang dengan Pak itu, dengan Pak Hendra tuh. Tahu rajarnya sayang gelang, sayang gelang aja gak bisa ke Jogja, gak bisa ke Bali, sayang gelang. Nah sebab itu maka saya berharap kesejahteraan itu merupakan bagian yang harus diterjemahkan dari visi Bupati Garut yang masuk di dalam indikator ini, bagaimana mensejahterakan itu. Di sini sebenarnya ada beberapa hal yang sudah terjelas. Karena di RPJMD kita ya, di 2019-2024 itu tetap ada, tapi targetnya dikurangi. Karena cien kita berkurang. Tahun kemarin 250, sekarang 250 miliar. 500 miliar 2 tahun anggaran. Nah oleh sebab itu saya berharap dengan melalui pengkajian ataupun meningkatkan kemampuan untuk mengukur sakit, ini bisa mengarah kepada 3 hal. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, Garut harus tambah maju. Yang maju itu makanya kalau Garut daerah, oh kok daerah maju, tapi Pak Eden dengan SMS-nya hese di Gunung Jampang, kok apa Eden? Dengan SMS di Purwajaya hese. Pak Totong anak buahna mudinya sekolahnya lieur. Ke rumah lieur teboga HP cara Pak Totong anak-anak kita. Lieur ku pulsa. Pulsa aya, jaringan tidak bagus. Nah makanya saya udah bicara dengan Pak Muksin. Pak Muksin berapa uang untuk itu? Ya, udah kita anggarkan ya. Kemajuan itu adalah serba cepat, serba berteknologi. Saya kira kita gitulah. Kemajuan itu berteknologi. Ari jalanna alus, irana tol udara, tol langitnya kurang. Sekarang ini di Garut, tol langitnya sudah bagus. Hampir berapa persen Pak Muksin kita? Ada 70% bagus? 70%. Tapi jalan Pak. Tol daratnya susah. Saya kemarin dari Cisewu lewat ke kampungnya Pak Agis. Pak Agis itu bukan orang kota, istrinya yang orang Pasar Baru. Pak Agis ini orang kampung, orang Pak Kenjeng. Pak Agis itu saya lewat ke rumah Pak Agis nggak geleser, geleser tuh enak. Terus sampai ke Garimukti, terus sampai ke Cisandaan masuk lagi.
Nah, tentu saya berharap bahwa yang kedua itu adalah berhubungan dengan masalah kemajuan. Dan yang ketiga adalah kita ini sudah berkomitmen bertakwa, watawasaw bihaq, watawasaw bisob. Jadi tentu kita sudah menyampaikan sekarang ini dari sisi anggaran, kita sudah menyampaikan politik anggaran ke guru PAUD sudah 5 miliar, ke masjid sudah hampir 25 miliar, ke pesantren salafiyah, kita ke kepentingan-kepentingan MUI aja tiap desa kan dapatkan kendaraan bermotor untuk dakwah. MUI kecamatan dapat 10 juta, sekarang imam masjid besar kita dapatkan 1 juta. Imam masjid agung 2,5 juta sebulan mulai tahun depan. Kita sudah mulai, kalau desa tidak mungkin kita, karena desa itu ada dana desa ya. Kalau di desa diberi iya, ada desa iya mah mestinya leutik wah. Tapi kalau kecamatan mah ditetapkan oleh camat, imam besar masjid kecamatannya dapat. Nah, kemajuannya saudara-saudara sekalian, kalau dari sisi pelayanan kita memudahkan pelayanan izin, dan saya juga ada aneh juga ya, saya pagi-pagi terima surat ada dari tokoh masyarakat bahwa untuk diitukan, ada ini, ternyata saya buka bulu, ternyata bahwa pembangunan dihentikan karena tidak ada komitmen untuk hal-hal yang berhubungan saya juga sudah forward ya. Nah, saya mohon ini yang terakhir ya, saya ini reformasi birokrasi. Kita ngegeing lah semuanya, saya terutama. Orang ini kan di dalam kondisi yang sekarang, apalagi aparat-aparat penegak hukum, itu selalu a priorinya luar biasa. Kia. Padahal dia juga nginjek kaki kita. Saya sebenarnya dari awal juga mau bergerak, mau itu. Tapi kan saya bawa gerbong. Makanya tidak ada jalan lain dengan sistem. Nah, sistem reformasi birokrasi, meskipun kita nilainya B, kita menuju ke arah yang lebih baik. MCP kita merupakan bagian semangat ya. Tinggal sistem. Bagaimana keuangan desa, Pak Rena ada? Keuangan desa ya, dari DPMPD ya. Misalnya keuangan desa dengan Siskedes. Siskedes yang berbasis teknologi Pak Muhsin ya. Berapa lagi Pak Muhsin? 140 desa? Oh, 150 desa belum menggunakan Siskedes. Nah, sekarang kita lakukan itu, kalau Siskedesnya tidak jalan, kita tidak kasih ADD-nya. Nah, pengelolaan keuangan desa itu, saya ingin juga berbasis yang berhubungan bagaimana ketepatan membayar pajak. Tadi saya ketemu dengan Pak Dadang, Kepala Pajak Pratama. Garut itu hararese, Pak. Dan ada, Pak, benar ini. Dicokotlah ke kepala desa, tidak semua kepala desa, oknum sedikit lah, tidak lebih di 1 atau 2%. Cokotlah ke kepala desa, punya kepentingan-kepentingan tertentu. Saya aja bayar pajaknya. Ketika dibayar pajak kan susah. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan inspektorat sebagai bagian dalam rangka memberikan pembinaan. Jadi kalau ada hal-hal yang bersifat administratif yang berhubungan dengan finansial, itu kan bisa didiskusikan sistemnya bagaimana. Nah, yang diperlukan oleh kami, organisasi, adalah ke depannya. Oh, ini kamu tidak boleh, oh ini kamu tidak boleh, oh ini kamu tidak boleh. Maka itulah yang akan menjadi catatan ke depan. Dan inspektorat ini sudah melakukan secara rinci ya. Kemarin itu saya hampir-hampiran ke KASN, ya udah nanti aja katanya. Setelah hasil wawancara, nanti dilakukan pemilihan. Fraudnya siapa, yang melakukan kesalahannya siapa. Setelah jadi pertimbangan PPK. Jadi sekda anu teu clear mah teu bisa. Maksudnya calon sekda gitu. Jadi ini bagus sekali ya, melakukan pembinaan supaya nanti kita juga, kan saya tidak menjadi biangkerok. Saya diame gitu. Saya juga paham dengan pemerintahan ini, paham, apalagi pemerintahan yang berbasis seperti sekarang ini. Nah, tentu saya berharap ya reformasi birokrasi ini menggema di semua lini, bahwa Kabupaten Garut saya sudah meminta Ibu Teti dan Ibu Tanti ya. Saya bilang tanggal 1, tanggal 2 Bupati ada di Pendopo. Mau kemana-mana, paling jauh tangan Bupati mah di Cibalong gitulah. Jadi mau kemana-mana paling jauh Bupati ke Cibalong, ada orang di Garut kan di Garut aja gitu. Nah, saya tanggal 4 insya Allah DPA, penunjukan PA dan penunjukan KPA akan diserahkan. Saya minta hari itu pun
UP dicairkan. Banyak juga nih kepala SKPD nu lelet. Nya kepala SKPD tebu duit, tebu TKD na gede, aya nu handap kegiatan. Nah, tolong responsif ya. Jadi saya ingin membuat di tanggal 4 siang, 4 itu hari Senin. Jadi terakhir ada pelantikan terakhir itu tanggal 2 minggu dari sekarang itu ada pelantikan terakhir untuk supaya nanti ini apa namanya KPA-nya kan saya tanda tangan. Di tanggal 20 ya Seninnya itu teh Senin ini berapa? 11 20 hiji. Senin depannya 27. Ya, sebelum 27 lah. Kita 28 ada pelantikan. Setelah itu kita buat PA, KPA dan DPA. Nah, saat itu saya mohon tanggal 4 sorenya itu sudah mengajukan UP. Saya akan pantau dinas mana yang paling pertama ditransfer oleh BPKD. Karena ini adalah saran dari Bapak Presiden. Tadi menyampaikan Ibu Kepala Kantor Pajak Pratama KPPN itu Perbendaharaan Negara menyampaikan pidato Presiden yang menyatakan duit itu harus sudah keluar kalau bisa tanggal 1 tanggal itu harus sudah keluar uangnya. Nah, ini juga cepat ya, hal-hal yang cepat. Cepat. Kalau memang misalnya ada kegiatan bagus Bu Erna ya, kegiatan yang itu apa namanya? Yang padat karya, ada yang mana. Dinas Kesehatan siapkan Bu ya. Visi tidak mampu, tidak makan, siapkan untuk nyewa ini. Makanya kita kan sudah sepakat nih, akan ada pertemuan perencanaan untuk COVID-19 nanti dengan inspektorat dengan ini kita buatkan dari 2021 sudah ini. Nah Pak Ade lah, ayo daripada kudu gitu lihir nggak sih ditransfer wes. Siapa yang itu yang masuk dalam lingkaran dibuat oleh P2 Dinas Kesehatan anu masuk PSBM lah ditransfer uang lah. Yang penting ada rekeningnya yang bersangkutan, ada penetapan bahwa dia itu masuk dalam apa namanya suspek lah. Ya, kontak erat ya. Keterangannya dari puskesmas. Daripada 350.000 ini ditransfer ke sini balanya ke mana sendirilah ya. Kita mau cari aman-aman saja. Untung Kabupaten Garut, batur ke Kabupaten liur di panggilan Polda itu. Untung orang mah 300, kita hampir 40 miliar lebih ya. Dengan santri dengan apa ya? 40 50 miliar rupiah. Hah? Dengan yang lain-lain 34 miliar. Nah, itu kita 34 miliar itu dengan uang cash ya, disampaikan melalui kantor pos ke yang bersangkutan. Nah, saya berharap ya, saudara-saudara sekalian, dalam sakit ini nanti kita mendengarkan apa yang menjadi arahan dari ahlinya tapi semangat saya selaku kepala daerah sekali lagi bahwa cascading yang dihubungkan dengan program, ulah lobating program sekarang sudah menyusut ya kegiatan, subkegiatan yang seperti ini karena duitnya juga tidak ada ya. Jadi kan lebih efisien gitu seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang ini saudara-saudara meskipun uang kita berkurang hampir 300 miliar dengan PAD ya. Kira-kira PAD gak usah tentang Yusuf deh-nya, berapa kira-kira sampai sekarang PAD Pak Yusuf? Kalau pajaknya sudah melampaui ya? Ya, restribusi mah ada pelayanan sih di kita ya. Sudah seperti itulah kan retribusi juga. Terima kasih nih. Tepuk tangan nih kalau pajak melampaui nih di tahun 2007. Ya. Pantesan Bupati saldona namahan. Ternyata Bupati sendiri mah insentif bukan intensif. Nah. Insentif ya. Insentif. Oh kakara bukan saldo gede ya. Insentif. Oh biak dia enak ya Bupati. 5 menit. Jadi saya kira saya berharap ya penyusunan ini juga lebih efisien. Terakhir saya mohon kekompakan saudara sekalian ya. Kekompakan di antara kita kalau ada apa-apa yang kira-kira di struktur organisasi itu ini Pak Gejet ngobrol saja. Nah ini Pak Direktur SUD ya, saya nanti ngobrol, saya mau minta ada yang saya taksir nih di inspektorat untuk menjadi wadir ya. Bukan yang kemarin struktur ada masih yang ditaksir. Memang ini penting Pak. Sekarang ini kalau dilihat-lihat, kalau kita punya saving saldo
orang-orang miskin itu kan dilayani dengan baik. Dilayani dengan baik, sekarang sudah mulai obat kan one stop service ya Pak. Jadi one stop shopping gitu, tidak ada lagi. Saya dulu kan mengatakan buat bangkrut apotek-apotek yang ada di depan rumah sakit. Ya maaf kalau ada yang punya apotek di situ akan saya buat bangkrut Pak. Karena apa? Karena rumah sakit sudah melayani untuk obat dengan gratis sesuai dengan harapan BPJS. Saya kira itu yang saya sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada kita semua dan semoga kita juga sakit kita ini naik dari 70, sekian ya mungkin ke 73, 74 lah terus bertahap. Tapi jangan sampai kayak Kota Bandung ya. Kota Bandung itu dari A langsung turun tingkat sama dengan kita sekarang BB. Namanya kita konsisten lah seperti itu ke depan. Reformasi birokrasi sudah bagus dilaksanakan inspektorat. Nanti kita lakukan bertahap, watawasobi hak, watawasobi sob. Karena godaan itu berat sekali, benar. Godaan itu berat sekali. Siapapun kan, ini saya cerita nih, kan ada seorang yang soleh, dibawa ke setan. Setannya perempuan cantik, Pak Herman, tapi Pak Herman apa ya? Begitu yang soleh itu, kamu sok 3 pilihan kamu. Karena ini orang soleh, kamu bunuhlah saya. Wah saya nggak mau bunuh. Atau perkosa saya. Saya nggak mau memperkosa juga dosa. Di situ ada minuman keras. Minum kamu ini. Ini adalah arak. Dia pikir kalau ngebunuh dia nggak mau. Kalau berzina juga dia tidak mau. Kalau ini aja ya, akhirnya minum minuman yang memabukkan. Setelah minum memabukkan, dia berzina dan dia ngebunuh. Jadi yang paling itu adalah memabukkan ya Pak. Nah tentu saya juga berharap bahwa ya watawasobi hak watawasobi sob lah. Saya juga udah mikir-mikir udah aduh ya Allah kumaha gitu ya. Saya melihat di masa pandemi ini ada longsor, ada apa. Terus di masa pandemi ini ya timbul sesuatu hal yang harus kita kerjakan lebih cepat gitu. Tentu perekonomian di bawah itu sulit juga sekarang ini ya. Ekonomi itu sulit. Di sisi lain kan kita seperti itu. Saya kira itu yang saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi dan asistensi Sakip Kabupaten Garut tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terima kasih untuk dari Kemenpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan acara sosialisasi dan asistensi Sakip Kabupaten Garut tahun 2020. Dan selanjutnya, marilah kita simak sambutan sekaligus sosialisasi dan asistensi Sakip dengan tema kemiskinan dan pengangguran yang akan disampaikan oleh analis anggaran muda, Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kepada Bapak Firmansyah, dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Asisten, Kepala Bapeda, Inspektur, seluruh Kepala OPD maupun yang mewakili beserta Kasubag Perencanaan yang hadir pada hari ini. Dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi ya, mungkin dengan saya sendiri sudah sekian kali ya hadir dalam acara asistensi Sakip untuk Kabupaten Garut. Alhamdulillah sudah berprogres ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh
Pak Bupati, Sakip Kabupaten Garut nih sudah semakin naik ya, dari C, B, C, B, terus sekarang sudah BB ya. Mudah-mudahan akan kedepannya akan semakin meningkat lagi untuk implementasi Sakipnya. Baik, mungkin mohon izin, seharusnya yang memberikan sambutan saat ini adalah memang Pak Sekretaris Deputi kami ya, beliau sudah confirm hadir sebelumnya, cuma mohon maaf tiba-tiba tadi pagi beliau diminta oleh Pak PLT Deputi kami untuk bisa mewakili ke Mahkamah Agung ya, karena ternyata Pak PLT Deputi kami diminta oleh Pak Menteri untuk mendampingi ke luar kota. Jadi mohon izin, mohon maaf sekali. Jadi tidak bisa hadir Pak Sekretaris Deputi. Beliau menyampaikan salam untuk Pak Bupati dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di ruangan pada hari ini. Baik, mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan Sakip ya. Pemaparan Sakip, sebelumnya saya sudah dikirimkan juga dengan materi tentang cascading materi tentang cascading penanggulangan kemiskinan gitu. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut, saya mungkin akan menyampaikan lagi ya terkait dengan Sakip. Mohon izin saya share screen sebentar. Baik, jadi memang materi pembahasan Sakip untuk kita, apalagi untuk Kabupaten Garut yang memang sudah BB nilainya sudah BB, ini kalau kita berbicara Sakip, ini levelnya udah level advance ya, udah level lebih maju lagi dibandingkan kabupaten lain yang nilainya masih B ke bawah ya. Jadi memang pembahasannya saya tidak lagi memberikan informasi atau sosialisasi tentang apa itu Sakip dan apa itu outcome yang ada di Sakip segala macam ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Garut ini sudah paham sekali apa sih manfaat dari Sakip. Tadi juga dari Pak Bupati juga sudah memaparkan, sudah menjelaskan Sakip ini penting ya, baik penting untuk memastikan seluruh janji politik kepala daerah ya Pak Bupati ini bisa terwujud dengan baik, dan memang tujuan dari Sakip ini memastikan hal-hal tersebut bisa terwujud dengan baik, artinya ada ukuran yang jelas pencapaian seluruh janji politik ataupun isu strategis yang ada di Kabupaten Garut ini secara jelas bisa dicapai dengan ukuran-ukuran atau indikator yang cukup jelas. Nah, untuk tahap selanjutnya ya ini masih berkaitan dengan Sakip, kita akan membahas tentang cascading kinerja, di mana dalam cascading kinerja ini kita menggunakan suatu model yang disebut dengan logic model ya untuk bisa mengcascade dalam arti memastikan bahwa janji politik dari Bapak Bupati ini bisa tercapai dengan baik ya. Nah, ini perlu kita selain kita tetapkan sasaran strategisnya itu apa, indikatornya itu juga apa. Nah, ini perlu juga kita koordinasikan kepada seluruh kepala OPD sampai dengan nanti penetapan program dan kegiatannya dengan jelas dan terukur dengan baik sehingga anggaran yang telah diberikan ini jelas untuk dipakai untuk bisa mencapai apa. Nah, kita mengenal dengan sistem logic model penjenjangan kinerja. Di sini untuk cascading kinerja sendiri ya mempunyai tujuan, ada 4 tujuan ya. Tujuannya adalah memastikan bahwa kinerja organisasi itu sudah selaras dari artinya janji-janji politik yang sudah janji politik maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Garut yang sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati ini bisa selaras ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa Pak Bupati di awal masa jabatannya ketika ingin mencalonkan sudah menetapkan janji-janjinya, dan ini ketika sudah ditetapkan dilantik menjadi bupati janji politik tersebut menjadi janji politik tersebut menjadi
ukuran kinerja, artinya benar nggak nih kepala daerah kita ini bisa mewujudkan apa yang dijanjikan. Artinya itu adalah kinerja dari beliau. Dan ketika itu sudah menjadi kinerja dari bupati, ini tentu seluruh unit OPD yang ada di bawah pemerintah Kabupaten Garut ini harus mendukung memastikan seluruh kinerja bupati ini bisa tercapai. Nah, kita akan mencoba memastikan seluruh kinerja bupati ini bisa kita cascading ke bawah ke seluruh kepala unit, bahkan sampai juga seluruh individu. Apa peran aktif atau peran dari masing-masing individu setiap level jabatan terhadap pencapaian kinerja dari bupati. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, dan individu, ya, serta mampu menetapkan. Nah, ini pemilihan program, walaupun kita sudah diatur ya program dan kegiatan nah, ketika kita harus memilih program dan kegiatan apa yang tepat ya dan fokus terhadap kinerja bupati, ini kita bisa mempunyai acuan yang jelas ketika kita sudah menetapkan cascading kinerjanya. Lalu serta tujuannya adalah mampu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien ya. Mungkin juga tadi sudah disampaikan bahwa anggaran kita ini untuk tahun ini mungkin karena ada COVID ya, sehingga pendapatan kita juga semakin menurun, PAD-nya menurun ya. Ini hal yang wajar dialami oleh seluruh daerah di seluruh Indonesia. Nah, ketika hal tersebut pendapatan kita menurun, tentu kita harus bisa lebih efektif dan efisien lagi dalam memilah atau melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas yang harus segera yang harus kita utamakan, yang kita prioritaskan untuk bisa dilaksanakan agar kinerja bupati ini bisa tercapai walaupun dalam kondisi sumber daya kita semakin berkurang. Seperti kita ketahui bahwa jadi dalam menentukan pencapaian kinerja atau outcome ini model logisnya mungkin kalau yang Bapak Ibu lihat di slide atau di tayangan ini, model logisnya tentu untuk mencapai suatu outcome ya tentu ada output yang harus dicapai, kemudian ada proses serta input berupa anggaran dan sumber daya lainnya yang bisa mendukung. Nah, ini mungkin hal yang sudah sangat jelas sekali, Bapak Ibu sudah mengerti. Nah, dalam menentukan cascading ini kita ada beberapa level outcome atau level kinerja. Kalau kita menyebutnya strategic outcome atau objektif strategik, ini merupakan sasaran atau kinerja level strategis. Artinya kita berbicara tentang masalah-masalah strategis apa yang harus ditangani, kinerja-kinerja apa yang harus dicapai oleh bupati yang dampaknya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut. Nah, kemudian untuk bisa mencapai kinerja itu, maka kita di bawah ada yang disebut dengan managerial objective, artinya kinerja tingkat manajerial. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dikelola, hal-hal apa saja yang perlu diatur, sehingga kita bisa mencapai sasaran strategis yang di atasnya. Nah, managerial objective ini tentu menjadi ukuran kinerja para manajer-manajer di bawahnya. Dalam hal ini bisa jadi manajer-manajer ini adalah kepala OPD ataupun juga kepala bidang yang berada di bawahnya. Nah, kemudian kita ada yang disebut dengan operasional objektif. Nah, operasional objektif ini lebih kepada pelaksanaan kegiatan ya, pelaksanaan kegiatan, memastikan bahwa seluruh kegiatan atau aktivitas ini bisa terlaksana dengan baik, dan ini menjadi ukuran kinerja dari level jabatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan atau operasional kegiatan. Nah, prinsip-prinsip umum dalam penjenjangan kinerja atau cascading kinerja ini ada beberapa, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tentu harus logis ya. Ini kita harus memperhatikan bagaimana hubungan sebab akibat atau jika maka ya. Artinya kalau kita tadi berbicara tentang kemiskinan, isu strategisnya adalah masalah kemiskinan. Ini dari kita bisa melihat dari data bahwa angka kemiskinan ini masih cukup tinggi ya. Nah, untuk bisa hal-hal apa saja yang harus kita selesaikan agar kemiskinan ini bisa diatasi. Nah, tentu harus kita
kaitkan dengan hal apa saja sih yang menjadi sebab ya, yang menjadi sebab kemiskinan ini terjadi. Tentu banyak faktor, dan ini kalau nanti mungkin bisa kita buka gitu ya, dari apa yang sudah dikirimkan ke kami untuk bisa kita lihat hubungan sebab akibatnya. Nah, kemudian adalah empiris ya, memastikan ya ini memang menggambarkan kondisi atau isu strategis atau permasalahan yang benar-benar terjadi. Lalu yang ketiga adalah antisipatif ya. Tentu kita harus mempertimbangkan faktor-faktor ke depannya seperti apa. Ya memang tidak semua faktor bisa kita bisa kita rencanakan atau bisa kita antisipasi ya, tapi kita bisa melihat dengan tren yang ada 5 tahun ke depan akan seperti apa. Dengan melihat tren beberapa tahun ke belakang, perkembangan yang terjadi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Lalu yang kemudian adalah dinamis ya, tentu isu strategis yang ada, masalah kemiskinan bisa jadi ini tidak hanya disebabkan oleh 1-2 hal ya, tentu permasalahan-permasalahan penyebabnya ini bisa berkembang. Bisa jadi kita sudah menangani satu hal, sudah kita tangani penyebabnya, sudah ditangani dengan baik, ternyata muncul permasalahan lain lagi ya. Contohnya seperti COVID sekarang ya. Siapa yang menduga bahwa di tahun 2019, di tahun 2020 ini akan terjadi COVID, dan ini juga ternyata menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan di seluruh Indonesia ya secara merata. Nah, ini tentu hal-hal yang hal yang sifatnya dinamis, dan tentu ini harus bisa kita antisipasi pada saat ini terjadi. Dan tentu kita harus memasukkan ini, harus kita bahas pengaruh COVID ini terhadap kemiskinan dan bagaimana kita mengantisipasinya. Kemudian holistik ya, tentu dalam menentukan penjenjangan kinerja, kita harus bisa melihat dengan seluruh aspek yang lain yang mempengaruhi. Kemudian out of the box ya, artinya kita bisa memikirkan upaya-upaya jalan yang terbaik untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah materialisme, kondisi-kondisi penting strategis, kita harus bisa bahwa dalam mengcascading kinerja, pastikan itu adalah hal-hal yang sangat penting, yang sangat berpengaruh ya terhadap tercapainya masalah ya. Misalnya terkait dengan masalah kemiskinan di Kabupaten Garut, nah kita harus bisa memetakan apa sih yang paling strategis, hal-hal yang paling utama gitu. Tentu penyebab kemiskinan ini banyak, tapi di antara semua itu apa sih permasalahan yang paling utama? Nah, ini harus bisa kita identifikasi dengan baik dalam penentuan penjenjangan kinerja. Nah, dan kemudian selanjutnya prinsip-prinsip teknis penjenjangan kinerja, bahwa dalam penjenjangan kinerja ini kita akan menentukan ya satu outcome, satu isu. Jadi isu strategisnya apa, seperti ini masalah kemiskinan, terus kemudian masalah kesehatan atau hal-hal lainnya ya. Kemudian tentu prinsip yang kedua memiliki hubungan sebab akibat atau jika maka. Nah, dalam kita mengcascading ke bawah ya, mengcascading misalnya masalah kemiskinan, hal-hal apa saja yang menjadi penyebabnya ini bisa kita uraikan. Misalnya penyebabnya salah satunya adalah masalah investasi misalnya gitu ya. Ternyata mungkin masalah lapangan pekerjaan yang masih sangat terbatas misalnya seperti itu ya. Nah, tentu kita harus bisa menguraikan lagi nanti ke bawahnya, apa sih penyebab lapangan pekerjaan kita masih sangat terbatas. Nah, ini yang ini pola-pola sebab akibat atau jika maka ini yang nanti ke bawahnya akan bisa kita uraikan. Kemudian selanjutnya yaitu bukan mengklaster, artinya outcome diturunkan menjadi outcome antara, bukan dengan memecah jenis atau kelompok. Artinya kita tidak melihat suatu outcome itu berdasarkan struktur yang ada saat ini ya, tapi kita harus menentukan berdasarkan apa sih penyebab faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Nah, tentu ini dia Bapak Ibu, ketika kita melakukan penjenjangan kinerja ya, ini tahapan-tahapannya ya. Tentu kita yang pertama harus tahu dulu menetapkan outcome atau kinerjanya apa ya. Untuk bisa menentukan outcome atau kinerja, kita harus melihat yang pertama tadi isu strategis atau janji politiknya apa
Nah, kalau tadi kita sudah menentukan ya isu strategisnya adalah masalah kemiskinan. Lalu kemudian eh, apa namanya, langkah kedua yaitu kita bisa mengidentifikasi critical success faktornya atau CSF, faktor penyebab. CSF ini artinya adalah faktor-faktor penyebab dan kondisi yang diperlukan ya agar isu strategis itu atau kinerja ini bisa tercapai atau isu strategis tersebut bisa diatasi. Nah, kita menyebut dengan CSF. Nah, lalu kita menguraikan CSF pada kondisi antara sampai pada kondisi operasional ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kemiskinan, penyebabnya apa? Misalnya penyebabnya lapangan pekerjaan yang eh, minim gitu. Nah, penyebabnya apa penyebab dari lapangan pekerjaan yang minim? Mungkin karena investasi yang rendah. Nah, nanti kita uraikan lagi ke bawah. Apa sih penyebab investasi rendah? Ya, mungkin karena ternyata birokrasinya di tempat kita yang masih sangat rumit. Nah, ini kan berarti kita harus menghilangkan semua penyebab-penyebab tersebut. Kita harus mengatasi penyebab-penyebab tersebut. Dan kemudian yang keempat, kita lengkapi dengan indikator kinerjanya masing-masing untuk memastikan seluruh CSF penyebab-penyebab ini sudah selesai. Nah, kita harus ada ukurannya dengan jelas ya. Tadi contohnya misalnya penyebabnya adalah faktor investasi yang rendah. Nah, berarti untuk bisa membuka lapangan pekerjaan yang besar, kita harus mendapatkan target investasi seberapa banyak gitu. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan target investasi sekian banyak, tadi salah satu penyebab masalahnya adalah misalnya birokrasi yang berbelit. Nah, ini untuk bisa mengatasi birokrasi yang berbelit, ini berarti kita harus memperbaikinya dengan melakukan reformasi birokrasi. Nah, indikatornya apa reformasi birokrasi? Yaitu dengan kita menetapkan indeks RB misalnya, atau mungkin juga melalui indeks layanan kepada indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan investasi dan lain-lainnya gitu. Kemudian setelah itu baru setelah kita tetapkan hal tersebut kita menerjemahkan pohon kinerja tersebut kepada komponen perencanaan ya atau dokumen-dokumen perencanaan. Artinya dalam menentukan cascading kinerja Bapak Ibu kita harus uraikan dulu ya. Kita harus bisa uraikan dulu isu strategisnya sampai ke level operasional ke bawahnya, nanti baru kita masukkan ke dalam dokumen perencanaan seluruhnya pada setiap level, mana yang masuk ke level RPJM, mana yang masuk ke level Renstra, mana yang masuk ke level nanti PK atau perjanjian kinerja untuk eselon 3 ataupun eselon 4-nya gitu. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti ini gambarannya Bapak Ibu ya tentang tentang cascading kinerja yang kita kenal dengan logic model. Logic model, nah ini mungkin nanti bisa menjadi acuan oleh oleh Bapak Ibu dalam menentukan penjenjangan kinerja atau dalam melakukan perencanaan. Jadi mungkin ini dulu dari saya. Untuk selanjutnya mungkin kalau memang kita akan membahas lagi secara teknis, ya tadi karena memang judulnya adalah sosialisasi dan asistensi ya. Jadi yang awal ini merupakan saya melakukan sosialisasi terhadap cascading kinerja ya, cascading kinerjanya. Kemudian nanti setelah ini berikutnya kita akan melakukan asistensi. Mungkin itu dulu dari saya. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Firmansyah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika ada pertanyaan, silakan di dalam aula untuk mengangkat tangannya. Dan untuk Bapak dan Ibu yang bergabung di Zoom meeting, silakan untuk mengirimkan pesan di kolom chat dengan format nama dan asal instansi. Mungkin kalau bisa ditayangkan aja ya yang terkait dengan cascading kinerja yang terkait dengan isu strategis kemiskinan yang sudah dibuat ya. Ini bisa kita lihat bersama-sama ya seperti apa yang sudah dibuat untuk kita mungkin bisa bahas Bapak Ibu.
terkait dengan cascading-nya. Mohon mungkin bantuan panitia untuk bisa ditampilkan, ditayangkan. Ya, terima kasih Pak Firmansyah yang saya hormati. Izin, mungkin kami akan menampilkan berkenaan dengan isu strategis kemiskinan di Kabupaten Garut. Coba kita tayangkan yang prioritas pembangunan saja, Pak. Ini dulu yang kelihatan nggak? Ya, kalau di visi misi dulu. Itu. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat keterkaitan daripada visi misi, jadi kemiskinan itu terkait dengan visi kedua. Berkenaan dengan mewujudkan pelayanan publik yang profesional, kemudian juga kalau kita turunkan kepada isu yang tadi yang strategis yang pohon kinerjanya. Lihat pohon kinerjanya. Di bawah terus di slide itu ke bawah Bu. Ke halaman berapa? Nah, terus tahap permisi. Nah, itu. Nah. Ya, misi ke-1 sasaran indikator keempat ya. 1, 2, 3, 4 terkait dengan jumlah penduduk miskin. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Ji tadi menyampaikan bahwa untuk kemiskinan itu terkait dengan misi yang pertama dengan indikator yang keempat yaitu jumlah penduduk miskin, di mana target kita proses penduduk miskin itu sampai dengan di tahun 2024 itu mencapai di 6,5%. Di mana pada saat ini kita berada pada angka 9,8% lebih. Namun tentu saja dengan adanya pandemi COVID ini juga akan menjadi salah satu
hal yang perlu dievaluasi, terutama oleh beberapa perangkat daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, seperti Dinas Kesehatan berkenaan dengan pelayanan rehabilitasi sosial, kemudian dengan Dinas Sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, pembinaan potensi kesejahteraan. Kemudian juga ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bagaimana dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, pelindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Kemudian juga untuk Dinas Kesehatan, pelayanan kesehatan penduduk miskin. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah sektor perekonomian, UMKM, serta Dinas Perumahan Pemukiman terkait dengan peningkatan kualitas perumahan dan rumah tidak layak huni. Nah, ini yang kemudian kita bukan yang tadi yang tes kerja yang ada yang isu-isu yang beda-beda file yang tadi. Nah, ini kalau kita lihat dalam konteks kertas kerjanya bahwa ada beberapa isu-isu yang berkaitan dengan kemiskinan. Yang pertama adalah rendahnya daya beli masyarakat. Yang tadi disampaikan juga oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Garut dari sisi pendapatan per kapita itu baru pada kisaran 0,9 juta. Kemudian juga tingginya pengangguran, ini termasuk juga penurunan pada sektor penduduk miskin yang tidak bekerja itu hampir 46,58% atau mendekati 50%. Ini juga tentu saja salah satu hal yang menjadi permasalahan berkenaan dengan isu kemiskinan. Rendahnya pendidikan juga ini yang kita scoring itu menjadi pertama karena tentu saja dalam rangka peningkatan daya beli itu didahului dengan perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha. Tapi ketika dikaitkan dengan tingkat pendidikan, di mana rata-rata sekolah hanya mencapai 7,51 tahun, di mana setara dengan SMP, ini menjadi suatu permasalahan tersendiri dari sisi kemiskinan. Karena tentu saja ketika kita membuka lapangan pekerjaan, tapi di sisi kesempatan kerjanya rendah, ini menjadi permasalahan juga. Saya kira ini juga perlu dievaluasi oleh Dinas Pendidikan, berkaitan juga dengan Dinas Tenagakerjaan, nanti berkaitan pula dengan Dinas Sosial. Jadi satu yang bisa dikolaborasikan pendekatan-pendekatannya, nanti bagaimana kemudian dalam sisi cascading-nya tadi. Berikutnya adalah juga aspek pelayanan kesehatan, juga termasuk juga untuk masalah permukiman, rumah tidak layak huni, akses terhadap air minum, sanitasi. Ini juga salah satu faktor juga dalam yang ikut berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat. Gitu ya. Jadi tentu saja ini harus dilihat juga oleh beberapa perangkat daerah, tidak hanya saja Dinas Perumahan Pemukiman, tapi juga Dinas Kesehatan, kemudian juga sektor-sektor lain seperti kemarin kita telah membahas juga di sisi PDAM-nya, gitu ya. Bagaimana cakupan layanan, baik itu dari sisi air minum yang layak, begitu ya. Nah, saya kira isu-isu yang menjadi kerangka kerja kita ini yang harus diidentifikasi. Dan juga kalau di sisi yang lain itu masalah investasi dan ketahanan pangan. Saya kira investasi karena tadi untuk perluasan kesempatan berusaha.
Saya kira Pak Firman itu yang mungkin nanti kita akan coba bahas, dikolaborasikan dalam sisi proses bisnis dan cascading-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang ini saya sangat tertarik ya dengan kertas kerja penyusunan pohon kinerja. Jadi memang kami juga dalam penyusunan perencanaan ya, kami memang menyarankan agar kita menyusun seperti ini ya kertas kerjanya. Jadi ketika kita menyusun pohon kinerja, ini tidak hanya langsung menyusun pohon dalam bentuk pohon seperti itu ya, tapi ada analisanya ya, ada analisa seperti ini. Jadi kita analisa tersebut kita tuangkan dalam kertas kerja penyusunan pohon kinerja. Nah, kemudian seperti tadi dalam pemaparan saya disebutkan bahwa dalam menentukan pohon kinerja kita harus menentukan satu isu, satu outcome ya. Jadi di sini kita sudah menjalankan prinsip tersebut ya, kita sudah menjalankan langkah-langkahnya, yaitu kita menentukan satu outcome-nya apa. Jadi di sini adalah masalah kemiskinan, dan juga di dalam penentuan isu strategis ini kenapa kita memilih ini sebagai isu strategis, kita mempunyai data perbandingan ya, yaitu angka kemiskinan kita yang masih lumayan tinggi, yaitu 8,98, sedangkan untuk provinsi rata-rata 6,9. Jadi artinya memang secara keseluruhan hal ini menjadi isu strategis di Kabupaten Garut ya, karena memang angka kemiskinannya ini di atas lebih tinggi daripada angka kemiskinan rata-rata angka kemiskinan di wilayah Jawa Barat gitu. Nah, kemudian ketika kita ke langkah selanjutnya ya, dalam langkah-langkah tersebut kita menentukan CSF-nya ya, atau Critical Success Factor. Nah, critical success faktornya itu mungkin di sini juga sudah diuraikan hal-hal yang mempengaruhi tingginya kemiskinan ya. Di sini penyebabnya adalah rendahnya daya beli, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya pengangguran ya. Ini kita dukung dengan data-data yang akurat, dan ini hal yang sangat baik sekali. Kami rasa kita menguraikan bahwa daya beli kita yaitu 8,9 juta, sementara secara nasional rata-ratanya adalah 11 juta gitu ya. Nah, ini memang hal yang sangat baik. Berarti dalam penyusunan dalam penyusunan cascading-nya saya rasa ini Kabupaten Garut ini sudah cukup baik. Tinggal nanti untuk yang lain-lainnya ini seperti perlindungan sosial, ketahanan pangan, investasi, ya ini mungkin kita bisa uraikan juga data-datanya, data-data pendukungnya. Kenapa ini menjadi hal-hal yang mempengaruhi kemiskinan kita. Itu. Nah, kemudian kita menguraikan lagi beberapa hal faktor-faktor di bawah. Nah, tentu critical success factor ini harus kita tentukan seperti contohnya rendahnya daya beli. Nah, berapa target kita nanti ke depan dalam penentuan dalam penentuan cascading kinerjanya. Berapa target kita di tahun 2024, daya beli menjadi berapa targetnya, tentu pasti diupayakan agar bisa di atas rata-rata nasional gitu. Nah, lalu kemudian tahap berikutnya adalah yang perlu kita uraikan selanjutnya adalah untuk meningkatkan daya beli. Nah, CSF-nya ini apa saja? Faktor-faktor pendukungnya apa saja? Kira-kira agar daya beli masyarakat itu meningkat dari 8,9 juta menjadi 11 juta. Nah, faktor-faktor apa nih yang perlu kita dorong? Nah, faktor-faktor apa yang perlu kita dorong agar daya beli masyarakat semakin meningkat. Nah, kemudian faktor-faktor tersebut kita semacam tentukan menjadi siapa yang akan bertanggung jawab terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Dan nanti ketika masing-masing OPD ya, masing-masing OPD menentukan. Nah, untuk ketika masing-masing OPD sudah ditentukan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan daya beli. Nah, ini tinggal menyusun cascading di OPD-nya ke bawah ya. Hal-hal apa saja yang akan yang akan mempengaruhi, yang akan kita uraikan ke bawahnya.
Nah, ini mungkin untuk seluruh Bapak Ibu peserta yang ada di sini ya, ini mungkin hal konsep yang perlu kita pahami dengan baik dalam penyusunan perencanaan kinerja kita ya. Kita sudah mulai melakukan cascading kinerja dengan kami rasa ini dengan baik, sudah cukup baik. Nah, mungkin juga untuk isu-isu strategis lainnya mohon bisa diidentifikasi juga ya, bisa diidentifikasi seperti ini. Jadi nanti ketika menentukan dokumen perencanaan kita sudah mudah ya. Contohnya dalam contohnya misalnya ini rendahnya tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah 7-5 tahun, sementara nasional adalah 8,34 tahun. Nah, tentu nanti yang menjadi tanggung jawab ya, karena memang bicara tentang masalah pendidikan pasti fokusnya lebih kepada OPD Dinas Pendidikan. Nah, berarti nanti dalam menentukan dokumen renstranya Dinas Pendidikan, IKU-nya adalah ini ya, memastikan bahwa rata-rata tingkat pendidikan atau rata-rata lama sekolah ini semakin meningkat ya. Nah, ini dalam menentukan renstranya harus mengacu kepada hal ini, karena artinya jangan lagi berbicara hal yang tidak nyambung dengan ini ya, hal lain yang tidak nyambung di bidang pendidikan. Ini harus, karena ini sudah diidentifikasi menjadi penyebab salah satu penyebab masalah kemiskinan, yaitu tingkat pendidikan kita yang masih rendah. Nah, ini mungkin juga untuk OPD-OPD lainnya ya, mungkin Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan ya, ini juga menjadi acuan dalam menentukan dokumen perencanaannya, bahwa permasalahan ketahanan pangan kita ini bagaimana ya, apakah masih rendah atau sudah seperti apa. Terus sementara untuk OPD DPMP TSP terkait dengan investasinya, memastikan bahwa investasi ini bisa semakin meningkat. Berapa nilai yang perlu ditingkatkan investasinya agar ini bisa membantu menanggulangi kemiskinan. Dan juga selanjutnya mungkin terkait perdagangan ya, Dinas Perdagangan ini menjaga memastikan stabilitas harga komoditas ini juga semakin baik ya, stabilitasnya semakin baik. Nah, ini dalam menentukan dokumen perencanaannya nanti dalam Renstra ya, ini hal yang menjadi faktor yang menjadi perhatian utama. Nah, selanjutnya nanti juga dalam penentuan program dan kegiatannya juga harus mengacu kepada target-target yang sudah ditetapkan ini gitu ya. Mungkin itu Pak komentar dari kami Pak. Ya, terima kasih Pak Firman. Jadi izin juga nanti mungkin dikritis juga oleh para kepala SKPD sebelum mulai SKPD. Jadi kita kenapa pikir kita berkenaan dengan critical success factor, kenapa indeks daya beli itu dikaitkan dengan masalah pengangguran, ada stabilisasi harga dan investasi. Karena kalau kita melihat bahwa ketika peningkatan indeks daya beli masyarakat, maka tentu saja masyarakat itu harus berpenghasilan. Artinya masyarakat harus memiliki pendapatan. Nah, dengan pendapatan berarti mereka itu harus ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu bisa pertama, kenapa ada unsur investasi, artinya ada peluang usaha di sana. Nah, keterkaitan pengangguran dengan pendidikan tentu saja ketika ada lapangan berusaha, maka pendidikan pun juga harus mencukupi. Karena tentu saja ini akan mendorong kesempatan mereka untuk meraih peluang kerja. Ketika pendidikan rendah, maka otomatis juga peluang kerjanya itu menjadi rendah. Nah, dan kenapa juga dikaitkan dengan masalah perlindungan sosial? Tentu saja pengangguran sebelum mereka memperoleh pekerjaan itu juga harus dilindungi dulu. Artinya mereka pondasinya diperkuat dulu. Nah, sedangkan dari sisi stabilitas harga, kenapa ini juga berkaitan dengan aspek peningkatan daya beli masyarakat dalam pengurangan kemiskinan ini? Karena kalau kita melihat kepada struktur mata pencarian masyarakat di Kabupaten Garut, itu adalah hampir 50% lebih itu bermata pencarian sebagai petani. Tentu saja untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang berprofesi di sektor pertanian, tentu saja harus ada jaminan stabilitas harga di sisi khususnya untuk pertanian yang ini sangat fluktuatif begitu ya. Sehingga tentu saja perangkat daerah
yang ada di sektor-sektor itu, baik itu dinas pertanian, kemudian perdagangan, itu harus bisa menjamin bahwa ketika masyarakat berusaha di sektor itu ada stabilitas harganya. Nah, kenapa? Karena ketika misalkan masyarakat tidak punya stabilitas harga, mereka tidak tertarik untuk berusaha di sektor itu, gitu ya. Karena mereka tidak yakin bahwa ketika mereka berusaha, mereka akan memperoleh hasil, akan mendapatkan keuntungan, begitu ya. Makanya tentu saja tugas daripada SKPD itu untuk bisa menjaga bagaimana juga stabilitasnya, bukan hanya pada sisi produksinya, begitu. Ini yang mungkin Pak analis ya, Pak Firmansyah, yang berkaitan dengan kenapa dimasukkan stabilitas harga di situ, begitu ya. Nah, saya kira itu yang juga mungkin menjadi kerangka pikir kita kenapa menjadi keterkaitan. Saya kira mungkin kalau ada hal yang disampaikan mungkin dari di bawah. Oh ya, terus. Nah, ini pun kita sudah bikin pohon kinerja kita sebenarnya. Bagaimana keterkaitan dari sisi penanggulangan kemiskinan, dan masih ada peningkatan daya beli, kemudian ada peningkatan pendidikan, dan penurunan pengangguran tadi yang saya sampaikan. Bagaimana stabilitas harga, meningkatkan daya beli, karena tadi ada keyakinan dan kepercayaan masyarakat untuk bisa berusaha di situ, meningkatkan ketahanan pangan juga karena tentu saja sebagai daerah yang memang hampir 60% itu wilayah pertanian, dengan share PDRB terbesar kita adalah juga sektor pertanian dengan 36%. Kalau dulu itu 45% share PDRB sektor pertanian. Nah, tapi sekarang ada sektor lain yang cukup signifikan pertumbuhannya adalah perdagangan. Nah, disinilah kenapa kemudian stabilitas harga itu menjadi sebuah titik entry point kita, bagaimana bisa menaikkan pendapatan masyarakat. Jadi tidak hanya pada konteks volume barang yang dijual atau ya barang yang diproduksi oleh daerah, tapi juga bagaimana kemudian harganya bisa dipertahankan. Bisa diyakini bahwa ketika masyarakat berusaha di situ tidak hanya menghasilkan produk saja, tapi memperoleh nilai tambah. Adapun terkait dengan tadi pelindungan sosial, saya kira karena memang kita pun juga tadi tidak semua masyarakat miskin itu bisa memperoleh akses terhadap layanan-layanan, maka juga harus didukung juga oleh perlindungan sosialnya. Pendidikan, investasi tadi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, saya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, saya kira dengan balai latihannya juga selain dinas pendidikan sektor formal, tapi juga sektor informal, di mana mereka selain memperoleh pendidikan yang secara formal tadi, tapi juga bagaimana mereka dibekali dengan skill, ya, dengan keterampilan. Nah, ini yang juga harus dikaitkan. Saya kira ini yang menjadi pohon kinerja kita. Saya kira itu Pak Firmansyah menjadi gambaran secara sekilas yang disusun oleh kami. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi juga bagi perangkat-perangkat daerah. Nanti kita share kalau ada yang disampaikan, karena insya Allah kita akan selesaikan untuk diskusi pertama ini terkait dengan isu kemiskinan di jam 12. Enggak, mungkin kalau yang disampaikan dari perangkat daerah, dari dinas pendidikan, dari dinas sosial, dari PMPT dulu yang pertama. Terima kasih Pak Kepala Bapeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman yang saya hormati, saya hanya ingin berbagi pikiran saja Pak. Tadi disampaikan bahwa dalam rangka kemiskinan ini harus ada target investasi. Ya. Di dalam perencanaan ini Pak, selama ini yang saya amati di Dinas Penanaman Modal ini, bahwa target investasi nampaknya
hampir selalu di bawah belanja pemerintah, Pak. Ya, baik itu belanja yang fisik maupun non fisik, ya, artinya government expenditure-nya itu lebih tinggi, Pak, daripada target investasi. Contohnya tahun 2020 ini target 1,54 tapi tidak tercapainya 1,2. Tapi belanja pemerintahnya berapa triliun barangkali. Nah, ini tentunya saya mau arahan Pak atau pandangannya, kira-kira dari target-target yang semacam ini apakah target investasi ini cukup yang dari private saja atau memang harus inklusif termasuk memasukkan belanja-belanja pemerintah yang mungkin lebih kepada investasi. Tadi disampaikan oleh Kepala Bapeda, contohnya adalah pembangunan jalan. Dengan akses ini kan sebetulnya kemiskinan bisa sedikit teratasi lah paling tidak. Tapi aturan memang hari ini saya juga memahami bahwa belanja-belanja pemerintah ini tidak termasuk dalam bagian daripada investasi yang harus kami data. Tapi faktanya di Garut kalau saya lihat dari jumlah uang, ini tentunya pengaruh belanja pemerintah lebih tinggi dari jumlah investasi yang masuk. Tentunya demikian pula terhadap laju pertumbuhan PDRB maupun laju pertumbuhan ekonominya. Ini mohon saran dan pandangannya, Pak. Kira-kira yang semacam ini apakah memang tetap harus dipisah belanja pemerintah khusus atau yang private juga khusus? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mohon izin saya komentari, mohon izin Bapak Kepala Bapeda, terkait dengan investasi, mungkin memang investasi ini kan ketika menetapkan target, tentu dari apalagi ini kaitannya untuk investasi ini kalau kita lihat di pohon kinerja ini dikaitkan dengan untuk penurunan angka pengangguran. Ya, artinya mungkin investasi yang diharapkan ini adalah investasi yang bisa memicu meningkatnya sektor-sektor penyerapan tenaga kerja, Bapak ya. Nah, ini tentu kalau masalah pembangunan tentu memang dari pemerintah tentu ada anggaran yang tersendiri ya, tapi memang ada juga dalam menetapkan strateginya kepala daerah untuk pembangunan tentu tidak semuanya bisa dibiayai oleh APBD ya, dan jadi ada beberapa sektor-sektor yang perlu dikembangkan, tentu ini kaitannya dengan misalnya investasi di bidang misalnya industri atau hal lainnya yang ini tentu akan mempengaruhi akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dan ini tentu di luar dari belanja pemerintah yang telah ditetapkan ya. Jadi memang ini suatu hal yang berbeda, Pak, gitu ya. Dan ini memang harus dari awal sudah ditetapkan investasi-investasi apa yang akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dan ini menjadi satu target tersendiri untuk dinas investasi pendapat dinas DPMPTSP ya, penanaman modal maksud saya. Mungkin itu Pak dari saya komentarnya, terima kasih. Terima kasih. Kami dari Dinas Pendidikan ingin menggambarkan bahwa indikator komposit pendidikan itu dibangun oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Metode penghitungannya berbeda dengan beberapa tahun ke belakang. Dari rata-rata lama sekolah, kita baru 7,52, kemudian juga untuk harapan lama sekolah 11,82. Di cascading 2019-2024, kami berharap di 2024 9,01 untuk harapan lama sekolah. Meskipun berat, ini adalah upaya kami. Kita yang dihitung oleh RLS adalah usia 25 tahun ke atas. Jadi untuk yang usia formal dari usia 7 sampai perguruan tinggi itu belum dihitung, sehingga beban kami
setelah ada pendataan ada 50.000 yang belum sekolah di usia 25 tahun. Yang masuk Dapodik itu baru di kisaran 21.000. Artinya paket A, paket B, dan paket C. Setelah kami kalkulasi, biaya untuk paket A itu di 1,2, biaya untuk paket B 1,5, dan paket C setara SMA, SMK adalah 1,8. Kalkulasi kami di cascading itu adalah di kisaran 300 miliar, Pak. Sehingga capaian untuk 9,01 itu adalah seperti. Akhirnya kami memutuskan untuk program Pentahelix. Jadi artinya ada terbebankan APBD tadi yang kami gambarkan. Sehingga kami melakukan strategi Pentahelix. Sinergitas dan kolaborasi anggaran APBN, APBD, dana desa, CSR perusahaan, termasuk Basnas Kabupaten Garut, Pak. Nah, ini sedang kami lakukan dan memang diimplementatifnya di tahun 2021 kami fokus ke sana untuk mengejar rata-rata lama sekolah. Nah, diharapkan itu yang menjadi motivasi kami, dan tadi disampaikan juga salah satu permasalahan untuk peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Garut adalah salah satunya di tingkat pendidikan yang masih rendah begitu. Jadi kami dan ini sesuai dengan proyek perubahan yang kami buat begitu di level eselon 2, dan ini harus menjadi implementatif kami. Contoh misalnya di pertanian masih ada yang petani gurem dan anak petani juga yang belum bisa belajar. Kami akan dari sisi pemenuhan pendidikan kita akan share, termasuk mungkin dari UMKM yang lain kita akan keterlibatannya untuk minimal pemenuhan pendidikan di setara SMA, SMK. Contoh saja mau masuk ke pabrik saja kan harus ijazahnya minimal SMA, SMK. Misalnya di Changsin itu ada 2.000 yang belum mendapatkan ijazah yang setara dengan paket C. Nah, itu kita dorong, kita support, dan itu Changsin kan ada CSR-nya, kita keterlibatnya seperti itu. Kami rasa itu yang kami akan implementasikan dengan pendekatan Pentahelix. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Itu hal yang sangat positif sekali Pak. Jadi memang artinya bisa kami lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini sudah on the track ya. Artinya memang sudah mendukung apa yang tadi isu strategis yang ingin diselesaikan di Kabupaten Garut, dan itu perhitungan Bapak sambil kami lihat sudah sangat detail sekali. Jadi kami ini sangat mengapresiasi Pak ya hal-hal tersebut. Berarti Bapak memang tahu isu strategis apa dan bagaimana cara mengatasinya, dan bahkan tidak hanya mengandalkan APBD semata Pak. Ini hal yang sangat positif sekali. Saya sangat menghargai, sangat-sangat mengapresiasi ya. Mudah-mudahan ini juga bisa ditiru oleh OPD-OPD lainnya. Nah, artinya memang kalau berbicara tentang sakit ini sudah on the track. Apa yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh sakit itu sendiri Pak. Sudah oke Pak. Tinggal nanti masalah teknisnya memastikan bahwa target penduduk yang mendapatkan bantuan pendidikan ini memang tepat sasaran gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bapak. Kami mengapresiasi. Terima kasih. Oke, ada yang masih disampaikan, Pak? Dinsos dari Dinkes, dari Perkim, PUPR, atau dari yang lain? Saya kira Pak Agis mohon izin, ada yang bertanya melalui Zoom meeting. Ya, silakan. Izin membacakan, dari Saiful dari Kecamatan Pasirwangi, izin menanyakan, kalau nama program kegiatan dan subkegiatan bisa distandarkan secara nasional melalui Permendagri 90, Kepmendagri 50, dan apakah bisa nama output, nama outcome juga distandarkan secara nasional? Oke, baik. Kalau berbicara tentang outcome atau output, ya,
ini memang agak berbeda ya, pemahaman kami tentang outcome. Artinya lebih karena outcome ini berbicara tergantung mohon izin. Oke. Jadi outcome ini kan tergantung dengan isu strategis di setiap daerahnya, ya sesuai dengan isu strategis di daerahnya. Jadi bisa jadi isu strategis di Kabupaten Garut dengan wilayah lainnya ini berbeda, ya. Tentu kalau dari kami mungkin melihatnya sebaiknya itu tidak distandarkan. Artinya memang agar ketika kita sudah bisa mengidentifikasi isu strategis apa yang ada di masing-masing daerahnya, ya itu tinggal ditetapkan sebagai outcome. Misalnya tadi isu strategisnya tingginya kemiskinan, ya berarti kan outcome-nya hanya tinggal merubahnya menjadi bahasa outcome, yaitu menurunnya kemiskinan atau meningkatnya kesejahteraan, hal-hal yang seperti itu. Jadi memang masih terkait. Jadi memang kalau kami melihatnya tidak kepada hal teknis, ya, tapi lebih kepada konteksnya, kepada substansinya, memastikan bahwa itu ya kami tidak concern kepada bahasa outcome-nya nanti seperti apa, standar atau tidak, ya tidak, tapi yang penting kepada konteksnya, memastikan bahwa isu strategis ini bisa diselesaikan, ya menjadi isu strategis menjadi hal yang diperhatikan dan juga menjadi sesuatu hal yang permasalahan yang diangkat untuk bisa diselesaikan. Permasalahan diangkat itu maksudnya itu dijadikan outcome yang akan dicapai, outcome yang ingin diwujudkan. Jadi dalam artian memang kalau menurut kami outcome ini kami rasa tidak perlu untuk distandarkan, ya. Ini kembali kepada isu strategisnya apa sih yang terjadi di setiap daerah, ya. Kalau kita sudah tahu isu strategisnya, silakan nanti kita menyusun bahasa outcome-nya. Artinya itu memang untuk menyelesaikan outcome yang kita tentukan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau isu strategis yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Mungkin itu jawaban dari kami. Terima kasih. Sudah cukup, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya kira itu hal-hal yang tadi mungkin berkenaan dengan kenapa investasi, begitu ya. Karena tentu saja dengan investasi itu menambah volume daripada uang yang beredar di suatu daerah. Terus ya kita kenapa berharap bahwa investasi itu menjadi tinggi, karena kalau government expenditure lebih kepada konsumsi sebenarnya. Jadi dengan investasi tentu saja menambah volume. Nah ini diharapkan kenapa target kita itu cukup besar. Karena dengan adanya investasi tentu saja ada uang masuk, ada penambahan uang yang berada di daerah begitu ya. Nah tentu saja ketika ada uang yang bertambah, ada peluang usaha di sana. Ada kesempatan berusaha. Ketika ada kesempatan berusaha, maka ada peluang masyarakat menambah sisi daya belinya. Ya, inilah pohon-pohon kinerjanya. Saya kira ini pun juga tidak hanya menjadi tugasnya dari DPMPT ketika ingin menarik daripada investasi, tapi juga ada tugas dari perangkat daerah yang lain. Karena kalau sisi DPMPT hanya pada sisi administratif saja, tapi kalau sisi peluang investasi bisa di beberapa perangkat daerah, misalkan ada di pertanian, ada di peternakan, gitu ya. Kemudian juga mungkin ada di sektor pariwisata. Nah ini saya kira mungkin Pak Ben bisa dikaitkan bagaimana kemudian kita juga mengkaitkan bahwa itu yang namanya investasi tidak hanya kemudian menjadi tugas daripada DPMPT, tapi juga menjadi tugas dari seluruh perangkat daerah yang punya potensi untuk adanya penambahan modal atau penambahan modal dari baik itu dalam negeri maupun juga luar negeri. Dan berkenaan dengan tadi masalah pendidikan, saya kira kita telah terus membangun kolaborasi, dan ini dengan Pak Kadis ini, alhamdulillah Distrik bersama dengan DPMD, kemudian juga dengan sektor yang lain sudah alhamdulillah pertumbuhan dari sisi RLS maupun HLS, meskipun memang di Garut ada sebuah problem historis sebenarnya. Jadi kenapa masyarakat atau pendidikan
di Kabupaten Garut itu cukup rendah karena secara historicalnya ini termiskinkan atau terbelakangkan oleh sisi historisnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sisi kewilayahan juga Garut adalah wilayah yang cukup luas dengan akses pendidikan yang cukup rendah begitu ya. Ditambah dengan sektor yang dominan adalah sektor pertanian dan perkebunan, di mana sektor-sektor tersebut tidak menuntut adanya kualifikasi pendidikan yang tinggi. Seperti sebagaimana diketahui juga, seperti untuk perkebunan, wilayah selatan itu 30% itu mungkin gambaran Pak Firman kenapa pendidikannya cukup rendah gitu, dan kita kolaborasi juga. Ini yang di wilayah perkebunan itu masyarakat sangat sulit untuk bisa bersekolah gitu, atau mungkin mereka juga tidak keinginan untuk bersekolah, itu rendah. Nah, sehingga ketika sekarang diukur dengan 25 tahun ke atas, 5-20 tahun tetap menjadi usia produktif, itu menjadi sangat kecil. Gitu. Saya kira seperti itu gambarannya Pak Firman. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak Agus Ismail STMT, Kepala Bapeda Kabupaten Garut, yang telah memimpin diskusi hari ini. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada tambahan? Tambahin lagi Pak? Atau dari percepatan Pak Riyandi, enggak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali saya hanya singkat saja Pak, terutama di isu sektor pertanian, perkebunan, karena tadi disebutkan bahwa di Garut ini sektor pertanian itu menjadi sokoguru PDRB. Oleh karena itu, bagaimana kita yang bisa terutama di stabilitas harga komoditas, Pak. Jadi sekarang yang dirasakan oleh petani itu bagaimana bisa mendapatkan hasil yang setara dengan produksi yang mereka laksanakan. Oleh karena itu, mungkin adakah regulasi ataupun langkah-langkah strategis yang bisa diberikan untuk bisa menangani hal tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mohon izin, ini pertanyaan ditujukan ke saya atau gimana? Bisa ke pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah. Terima kasih. Baik, mungkin dari saya dulu menanggapi, Bapak. Memang kalau terkait regulasi secara teknis ya, mungkin saya tidak bisa mengomentari ya, mungkin karena ini ranahnya mungkin dari Kementerian Pertanian. Tapi yang jelas tentu dari kami dari Kemenpan RB, terutama berbicara tentang masalah sakit, tentu hal yang menjadi perhatian adalah selain kita berbicara memastikan bahwa setiap pemerintah daerah ini bisa menentukan atau menetapkan outcome di bidang pertanian ini ya, di mana biasanya yang outcome adalah produk atau hasil pertanian ya. Tentu juga kami mendorong adalah kesejahteraan petaninya, yaitu biasanya ukurannya melalui nilai tukar petani ya. Ini kami juga mendorong agar ini menjadi salah satu indikator yang memang harus bisa diwujudkan, agar kesejahteraan petani ini pun juga bisa menjadi salah satu hal yang perhatian khusus ya, memang harus bisa dicapai atau bisa diwujudkan. Jadi tidak hanya berbicara masalah produksinya saja, tapi juga kesejahteraan dari petaninya. Gitu. Mungkin dari saya itu Pak, terima kasih.
Terima kasih Pak Firmansyah. Jadi Pak Senopati Pak Dinandi berkenaan dengan tadi kenapa kita memasukkan stabilitas harga. Karena memang tadi ketika analisis kita berkenaan dengan hasil produksi pertanian, yang paling penting bagi petani adalah masalah harga, gitu ya. Apakah mereka ada keyakinan harga yang mereka dapat setelah mereka berusaha, ya, bercocok tanam kemudian menghasilkan itu masih enggak, karena ketika mereka menanam harganya tinggi, ketika panen harganya rendah begitu ya. Nah, ini sebenarnya akan menjadi permasalahan. Nah, makanya kita dalam konteks isu strategis kita adalah bagaimana kemudian, dan kalau kita lihat ke pohon kinerja, mohon ditayangkan lagi pohon kinerja, dan juga mohon dievaluasi oleh Bapak Ibu perangkat daerah, ini apakah masing-masing tugas dari perangkat daerah, ini kita sudah bikin pohon kinerja, nanti saya kira ini tolong di-share saja ke masing-masing perangkat daerah, apakah ini sudah tepat enggak? Ya, atau ada hal-hal yang mungkin dari pohon kinerja ini masih perlu ditambahkan atau perlu dievaluasi, atau ternyata ini bukan kaitannya berbeda begitu Pak. Jadi hasil dari hari ini, pertemuan hari ini adalah kita akan membahas apakah pohon kinerja ini yang akan nanti menjadi salah satu dasar ketika kita membuat cascading program. Keterkaitan program dari satu pada yang lainnya ini sudah tepat enggak begitu ya? Atau masih perlu dievaluasi. Misalkan tadi kalau kita misalkan berkenaan dengan masalah penurunan kemiskinan, sudah betul nggak? Atau ada komponen lain yang dilupakan di sini? Nah, jadi kami berharap ini bisa dievaluasi oleh Bapak Ibu di perangkat daerah, misalkan dari penurunan kemiskinan ini bisa di tahap yang peningkatan daya beli, apakah sudah cukup nggak komponen penunjangnya seperti ini? Atau masih ada yang perlu ditambahkan? Oh, ternyata saya kurang, saya belum masuk di sini, gitu ya. Jadi nanti kenapa? Karena ketika kita buat cascading, nanti program saya ada di mana, begitu ya. Program kegiatan ini ada di mana nempelnya, gitu ya. Jangan-jangan kemudian ada SKPD yang programnya nggak ada kemana-mana, begitu, tidak menunjang. Padahal sebenarnya isu ini kan sangat luas, gitu ya. Harus semua bisa masuk. Oh, misalkan dari sisi kesehatan, ini masuk di mana? Sudah masuk atau belum? Sisi sosial, atau mungkin juga sisi infrastrukturnya, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman. Karena semua juga punya kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan ini. Atau dari sisi perhubungannya, misalkan ini harusnya masuk ke sini, gitu ya. Nah, lain sebagainya. Jadi saya kira ini yang akan kita, jadi tidak pada konteks hanya substansi. Itu ketika tadi Dinas Pendidikan menyebutkan penteknis, bagaimana keterkaitan tadi. Ketika RLS itu ditunjang dari mana? Ketika sisi akses, kita bicara tentang akses pendidikan. Akses pendidikan itu bisa juga dipengaruhi oleh aksesibilitas. Misalkan, kenapa orang itu tidak sekolah? Karena jauh. Jalannya misalnya harus muter-muter, lewati misalnya 3 kampung, sehingga butuh ada akses yang lebih cepat, gitu, infrastruktur nanti, begitu ya. Nah, jadi bisa ketika menurunkan dari kenapa rendah? Oh, misalkan rendahnya akses. Akses itu apa? Gitu ya. Apakah karena tadi sulit ke sekolahnya, gitu ya, atau tadi karena jarak, karena biaya, karena apa, gitu ya. Nah, ini harus diturunkan, gitu Pak. Sehingga nanti ada faktor-faktor yang kemudian bisa didekati. Kemudian juga misalkan terkait dengan investasi tadi Pak. Ketika DPMPT menyampaikan bahwa target kita tidak tercapai, gitu ya. Padahal investasi itu butuh. Kenapa? Karena mungkin tidak ada dorongan dari sektoralnya Pak. Peluangnya, sehingga itu misalkan ada peluangnya, misalkan terkait dengan taruhlah pariwisata. Seperti apa wisata untuk bisa menarik investasi? Sektor perdagangan atau sektor-sektor yang lainnya, atau mungkin sisi kesehatan.
banyak mungkin rumah sakit swasta yang ingin juga invest di Garut begitu ya dan sebagainya. Ketika kekurangan fasilitas kesehatan. Padahal bagaimana jumlah penduduk, misalnya kita bisa menggambarkan jumlah masyarakat Kabupaten Garut yang melakukan berobat ke Bandung saja misalkan. Dari sekian tahun itu berapa persen masyarakat Kabupaten Garut itu yang berobatnya justru ke Bandung. Sebenarnya Garut membutuhkan fasilitas kesehatan yang mungkin startupnya ya taraf internasional kalau bisa dilihat dari apakah misalkan ke Jakarta atau ke mana bahan ke luar negeri begitu ya. Nah ini sebenarnya potensi investasi juga ditawarkan dari sisi kesehatan begitu ya. Kalau misalnya ternyata 50% masyarakat Kabupaten Garut itu berobatnya itu justru ke Bandung, ke Santosa misalnya atau ke mana, ke Boromius atau ke mana, sebenarnya kan peluang investasi untuk sektor kesehatan cukup besar juga begitu ya. Misalkan hari ini Intan Husada saja, misalkan yang salah satu yang punya dalam kutip tarafnya lebih pelayanan lebih tinggi misalkan dibandingkan itu juga memberikan pelayanan. Kenapa? Karena tentu saja kalau di sisi pelayanan itu siapa yang memberikan pelayanan terbaik itu yang akan pasti dia pun juga sanggup membayar mahal gitu ya ketika pelayanannya seperti itu. Nah saya kira ini turunan-turunan dari apa namanya sisi tadi mana yang akan didekati. Saya kira yang kita fokus kepada pohon kinerja ini. Saya kira mungkin itu seperti itu Pak Firman ya. Mungkin Iya, arah. Pak. Ya Pak, saya rasa sudah cukup ya. Maksud saya ini pohon kinerja ini sudah disusun dengan sangat baik ya. Nanti mungkin kalau memang ada masukan atau tambahan atau apapun dari OPD-OPD terkait dengan masalah isu strategis kemiskinan nanti mungkin kita diskusikan lagi ya. Apalagi. Tapi kalau menurut pandangan saya ya sebagai dari sisi Menpan yang berbicara tentang masalah akuntabilitasnya, ya ini sudah tersusun dengan terkasket dengan baik, artinya semuanya sudah untuk mewujudkan isu atau menyelesaikan permasalahan strategis isu kemiskinan ini sudah kita sudah menguraikan semua aspek-aspek yang mempengaruhi dan bagaimana kita akan artinya dari gambaran pohon kinerja itu kita sudah mempunyai gambaran faktor-faktor apa yang akan kita selesaikan agar isu kemiskinan ini bisa terselesaikan gitu. Dan kami rasa sudah sampai ke level aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, kami rasa itu sudah cukup baik ya, sudah sesuai. Kalau bicara tentang akuntabilitas ini sudah sangat akuntabel Pak gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Firmansyah. Saya kira ada pertanyaan di Zoom. Saya Pak Kadis UMKM. Baik, terima kasih Pak. Kalau kita lihat tadi di dalam pohon permasalahan tadi ya, saya lihat ruang lingkup kami dalam rangka membina UKM dan koperasi ini sebenarnya erat sekali Pak di dalam penanganan kemiskinan. Seperti kita ketahui bahwasannya struktur ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan daripada UKM. Bahkan Pak Menteri sendiri, Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa perekonomian sekarang ini katanya hampir 99% itu dipegang oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Nah, saya lihat tadi di depan itu tidak ada Pak. Yang kami rasakan bahwasannya perlu ada semacam peningkatan daripada pengetahuan keterampilan UKM. Ya. Sehingga dinas kami ini selalu setiap tahun itu melakukan satu pendidikan dan keterampilan. Ya. Dan macam-macam yang kami laksanakan mulai dari vokasi kemudian juga kegiatan pelatihan-pelatihan yang langsung terkait dengan bidang usaha. Nah, ini tentu akan sebenarnya membantu sekali dalam penanganan kemiskinan. Juga
Mengenai kelembagaan daripada koperasi juga belum terlihat di sana. Kemudian rata-rata kita memang dari sisi perizinan UKM sendiri masih menurut saya masih terlalu kecil, Pak. Ya. Nah, ini mohon ini dimasukkan. Saya pikir tadi kalau dari sisi pendidikan ini tidak cukup dari pendidikan formal aja, Pak. Tapi informalnya juga yang berupa pelatihan ini juga menurut saya dimasukkan di dalam pohon permasalahan. Ya. Termasuk kelembagaan, termasuk juga itu terkait dengan perkuatan modal, Pak. Jadi di sisi pada situasi dampak pandemi COVID ini, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten ini, kita sudah melakukan apa yang dinamakan dengan penguatan modal. Ya. Tadi dilihat di sana kok tidak ada mengenai apa istilahnya faktor penyebab bagaimana usaha ini tidak bisa pesat begitu, karena di situ ada sisi keterbatasan permodalan. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Mungkin ini bisa ditambahkan di sebelah mananya. Begitu. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin sebelum Pak Kepala Bapeda mengomentari, saya mungkin ada komentar juga ya terkait dengan UMKM dalam penentuan nanti pohon kinerja ini mau ditempatkan di mana ya. Ini kita harus melihat dalam pemetaan permasalahannya ini ya, apakah UMKM ini menjadi salah satu faktor-faktor yang secara langsung berpengaruh atau tidak dalam dalam cascading yang sudah kita tetapkan gitu. Kalau memang itu tidak langsung, mungkin penempatannya sama dengan hal-hal lainnya yang kita tempatkan sebagai cross cutting ya, yaitu yang ada di, mungkin kalau tadi kan contohnya masalah aksesibilitas ya, salah satu hal yang mempengaruhi itu aksesibilitas itu dalam cross cuttingnya, itu silakan aja kalau mau dimasukkan. Tapi kalau memang itu sangat berpengaruh secara langsung, kalau kita mengidentifikasi CSF-nya, critical success faktornya ini masuk di mana gitu ya, apakah masuk ke dalam permasalahan, artinya masuk secara langsung atau tidak. Kalau tidak langsung cukup di cross cutting-nya saja kalau menurut kami. Mungkin itu komentar dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firmansyah. Jadi saya kira mungkin juga ini menjadi sangat penting masukan dari perangkat daerah untuk bisa menambahkan apa yang telah kami susun. Karena tentu saja tadi betul bagaimana kemudian peran UMKM baik dari sisi perluasan kesempatan berusahanya, gitu ya, ataupun juga perlindungan sosialnya, atau juga mungkin dia berkaitan dengan investasi di sisi UMKM, karena juga ini juga peluang juga begitu ya, sisi UMKM ini peluang investasi karena peluang berusaha. Nah, jadi saya kira ini menjadi tugas kita hari ini untuk bisa menurunkan tadi Pak, yang dari pohon kinerja itu masing-masing SKPD itu bisa melihat dan kemudian nanti ngaitnya kemana begitu Pak. Jadi nanti SKPD saya itu ngaitnya kemana nih kalau di sisi kemiskinan, begitu ya? Ada nggak keterkaitan secara langsung ataupun tadi ada cross cutting-nya? Ada yang secara tidak langsung begitu ya. Jadi nanti kita tinggal mengkalkulasi. Jadi dari pertemuan hari ini mungkin izin Pak Firmansyah, kami di pemerintah daerah Kabupaten Garut akan melakukan penurunan secara lebih detail kepada program kegiatan yang ada di SKPD. Jadi SKPD Bapak Ibu nanti ngait kemana nih pohon kinerjanya, ada nggak nih, masuk nggak dari sisi kemiskinan. Mudah-mudahan semua bisa ada kontribusi ke dalam konteks baik secara langsung maupun tidak langsung begitu Pak. Ya, itu seperti itu Pak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Gus Ismail STMT. Dan selanjutnya mungkin ada penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Bapeda Kabupaten Garut, Bapak Agus Ismail STMT, disilakan. Ya, terima kasih. Izin tepat jam 12 kurang 2 menit ya. Mungkin dari pertemuan pertama tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati
bagaimana kemudian beliau sangat berharap bahwa dengan Sakip ini target kinerja yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024 sebagai RPJMD tahun kedua, yang dimana di dalamnya juga terdapat janji-janji politik itu dapat terrealisasi, juga dapat sesuai dengan arahan daripada dari kementerian, dan juga dapat meraih atau mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun kita hari ini mengalami tekanan yang cukup berat dari sisi pendapatan, tapi tentu saja dengan mampu mengefisiensikan, mengefektifkan program kegiatan yang kita rumuskan berdasarkan cascading dan proses bisnis yang tadi, bagaimana kita menurunkan dari isu strategis sampai kepada program kegiatan, mudah-mudahan apa yang telah dirumuskan dengan berbagai keterbatasan tadi itu bisa dicapai. Yang berikutnya adalah sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Promosi Birokrasi, bagaimana kemudian kita mampu menyusun juga critical success factor-nya, CSF yang mampu mencapai target-target kinerja kita. Saya kira dengan kolaborasi, dengan sinergitas dan kerjasama, kita mampu meraih itu. Jadi cascading, proses bisnis, pohon kinerja itu hanya sebagai alat saja. Alat kita untuk bagaimana menyelaraskan pencapaian kita dari mulai input, proses, output, sampai pada outcome. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan itu pada pelaksanaan program kegiatan. Dan yang mungkin terakhir sebelum kita adalah kita akan coba menurunkan lebih detail lagi pohon kinerja yang tadi telah kita rumuskan dan diapresiasi oleh Kemenpan kepada program kegiatan yang lebih detail lagi di masing-masing perangkat daerah. Kita berharap dengan pertemuan hari ini dan dilanjutkan besok dengan isu yang lain, kita bisa menuntaskan atau juga menyelesaikan kinerja kita mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Saya kira itu sebagai katai dan untuk sebagai penutup, Pak Firman mungkin ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Kepala Bapeda. Mungkin sedikit yang saya sampaikan ya dari cascading yang sudah disusun. Menurut kami memang secara pola apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut ini sudah sangat baik ya. Mudah-mudahan cascading telah ditetapkan atau telah disusun tersebut ya nanti bisa diimplementasikan dan dituangkan dalam menjadi pedoman ya dalam menentukan perencanaan ke depan ya. Dalam dokumen perencanaan ini bisa diadopsi sehingga semua perencanaan kita ya termasuk nanti dalam penyusunan penganggaran, penetapan program dan kegiatan yang akan kita laksanakan ini sudah mengacu kepada cascading tersebut. Artinya inilah yang diharapkan dalam Sakip ya, semuanya sudah selaras dengan permasalahan strategis yang ingin diselesaikan. Mungkin itu aja dari kami. Mudah-mudahan implementasinya Sakip ya makin baik lagi ya. Menurut kami ini sudah cukup baik, sudah sangat baik dan kedepannya bisa makin baik lagi Bapak dengan isu-isu strategis yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin untuk ini sesuai dengan ini tepat jam 12 lebih 3 menit kita akhiri pertemuan ini dan kita akan lanjutkan besok dengan isu strategis yang lain. Tapi sebagai informasi saja karena besok itu sesuai dengan agenda ada rakorwas. Saya kira nanti Bapak perangkat daerah bisa menugaskan mungkin kepala bidang atau sekretaris untuk pembahasan Sakip dengan isu yang lain. Karena besok ada rakorwas di Hotel Harmoni. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara sosialisasi dan asistensi Sakip Kabupaten Garut tahun 2020 pada hari ini. Dan kami informasikan untuk Bapak dan Ibu yang akan hadir pada esok hari untuk membawa salinan rapid test yang
tadi sudah diserahkan. Kemudian juga kami informasikan kepada Bapak dan Ibu peserta sosialisasi bahwa link materi sudah ada di grup WA Sakit dan juga di room chat Zoom meeting ini. Dan akhirnya saya Laras Anissa mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.